Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya, mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, dosen pengampu Ibu Dr. Fetriani JMPD dan Ibu Anes Fitria MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan di Indonesia sangat tidak merata karena kurang terorganisirnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pemerataan kesempatan untuk warga dalam memperoleh pendidikan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat contohnya, masalah pendidikan terbilang sangat cukup kompleks. Masyarakat di Nusa Tenggara Barat masih belum memahami pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Hal ini mendorong banyaknya anak putus sekolah. Para pelajar juga banyak yang enggan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya banyak penduduk NTB yang buta aksara. Tercatat sebanyak 4.417.99 warga NTB menyandang buta aksara atau sekitar 16,48% dari total penduduk yang ada. Melihat fakta-fakta yang ada, tentu bisa dikatakan bahwa kualitas pendidikan di wilayah Indonesia Timur masih tertinggal dibandingkan wilayah lain seperti Jawa, Sumatera, ataupun Kalimantan. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan di atas yaitu masalah fasilitas dan sumber daya manusia, serta minimnya stimulasi yang diberikan pada anak usia dini. Di Papua, anak-anak lebih banyak tumbuh dan berkembang alami tanpa diberikan edukasi yang baik. Minimnya sistem pengajaran sejak dini, seperti PAUD atau TK, tentu membuat pendidikan di Papua menjadi terlambat dan tidak terstruktur. Selain itu, adat dan kebudayaan setempat juga secara tidak langsung menjadi penghambat sistem pendidikan di Papua. Nah, upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut? Yaitu yang pertama, kita akan membangun tempat belajar seperti PAUD atau TK. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada warga bahwa pendidikan itu sangat penting bagi masa depan anak-anak. Dan yang ketiga, pelatihan bagi guru yang mengajar di tempat tersebut. Yang kedua yaitu masalah kuantitas pendidikan. Kuantitas pendidikan yaitu masalah yang dialami oleh peserta didik yang masih banyak belum tertampung di suatu lembaga pendidikan yang sesuai dengan kualitas yang dimiliki oleh anak tersebut. Sekitar 5.135 siswa lulusan SD terancam tidak tertampung masuk SMP ke SMP negeri ataupun SMP swasta di Kota Surabaya. Jawa Timur menjelang tahun ajaran baru 2021-2022. Hal tersebut terjadi karena adanya selisih yang begitu besar antara jumlah lulusan siswa SD dengan daya tampung kelas yang ada di SMP. Dilansir Antara, berdasarkan data Dinas Pendidikan Surabaya, jumlah lulusan SD di Surabaya berjumlah 46.575 siswa. Dari angka tersebut, daya tampung SMP dan SMP swasta dan MTS berjumlah 23.232 siswa dan SMP negeri berjumlah 18.208 yang terdiri dari 569 rombel. Sehingga ada selisihnya sekitar 5.135 siswa. Sedangkan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah perombongan belajar atau rombel terdiri dari 32 siswa. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di atas yaitu laju pertumbuhan di suatu daerah tersebut. Karena suatu wilayah dengan pertambahan penduduk yang sangat pesat dapat menyebabkan masalah-masalah pendidikan. Dengan jumlah pendidikan yang besar, maka fasilitas-fasilitas sosial pendidikan dan pekerjaan juga ikut meningkat. Jika penduduk di suatu kota yang padat tidak terpenuhi fasilitasnya, maka akan menyebabkan penurunan tingkat pendidikan di suatu wilayah tersebut.
Nah, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan cara melakukan pengembangan pendidikan di luar sekolah. Contohnya program Kejar Paket B. Itu tuh diuntukkan untuk SMP, MTS, atau SLTP. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar hingga dapat memiliki pengetahuan yang setara dengan lulusan SMP, MTS, dan SLTP. Yang kedua, yaitu homeschooling, merupakan sistem pendidikan yang dilakukan di rumah masing-masing dan didampingi oleh kedua orang tuanya, serta mengembangkan kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki oleh anak tersebut. Baik, kita lanjut ke masalah yang ketiga, yaitu masalah kualitas pendidikan. Kualitas merupakan mutu atau tingkat baik buruknya sesuatu. Masalah ini menyangkut rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu penyebab yaitu kualitas mengajar yang kurang baik. Contohnya, kualitas pendidikan di Sumbar belum merata. Padang, antara Sumbar, pengamatan pendidikan dari Universitas Negeri Padang, yaitu Sumatera Barat, Profesor Jamalis Jamnah menilai kualitas pendidikan di daerah setempat belum merata. Terlihat dengan hanya beberapa daerah saja yang memperlihatkan prestasi, sedangkan yang lain belum terlihat. Ia menilai selama ini untuk pemerataan pendidikan, pemerintah daerah hanya mengutamakan pembangunan dan pembangunan, serta perbaikan sarana dan prasarana fisik. Sementara di bidang sumber daya manusia belum terlihat, karena itu diperlukan strategi yang matang dan program yang mumpuni agar daerah lain yang belum memperlihatkan prestasi dapat meningkatkan kualitas pendidikannya. Nah, penjaminan mutu terhadap kualitas guru serta kegiatan proses belajar mengajar juga harus ditingkatkan lagi agar mencapai tingkat pendidikan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ada di sini beberapa faktor penyebab dari masalah di atas, yaitu karena lemahnya para pendidik dalam menggali potensi murid. Para pendidik seringkali memaksakan kehendak tanpa pernah memperlihatkan kebutuhan minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswanya. Letak kelemahan para pendidik kita yaitu mereka tidak bisa menggali masalah dan potensi pada siswanya. Nah, pendidikan seharusnya memperlihatkan kebutuhan anak, bukan malah memaksakan sesuatu yang membuat anak kurang nyaman dan mencari ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk lebih kreatif lagi. Solusi yang dapat diberikan atas masalah kualitas pendidikan ini adalah dengan cara upaya pembaharuan kurikulum. Dengan ini, peserta didik dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki dan tidak memaksakan anak tersebut untuk mempelajari pelajaran yang tidak ia sukai, serta ia lebih mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan hal-hal kreatif sesuai dengan bidang yang dia sukai. Jadi, di suatu sekolah itu memperbaharui kurikulum sesuai dengan atau buat kurikulum sesuai dengan minat bakat dari peserta didik itu. Baiklah, kita lanjut ke masalah keempat, yaitu masalah efisiensi pendidikan. Efisiensi adalah bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada. Jika penggunaan sumber daya tersebut tepat, maka efisiensi pendidikan akan tinggi. Contohnya, itu bagaimana peran pendidik difungsikan dan bagaimana sarana dan prasarana digunakan dan bagaimana sistem pendidikan itu diselenggarakan seperti yang kita lihat pada satu sekolah ini. Contohnya, sarana dan prasarana yang tidak memadai juga terjadi di SDN Jambang 2, Gunung Sidur, Kabupaten Bogor, di SDN Jambang Bogor. Di SDN Jambang ini bukan masalah pada akses tempat yang sulit, namun dilihat dari kondisi sekolahnya. Syarif Hidayatullah, yakni salah satu guru yang ada di SDN tersebut, bercerita tentang siswa belajar dalam ruangan yang plafonnya bolong, kayu-kayu yang bergelantungan di langit-langit ruang kelas, kayu penyangga genting yang keropos, dan dimakan rayap, tembok yang retak-retak, dan lantai keramik yang berbolong-bolong. Nah, sebagai guru, Syarif Syaifuddin merasa cemas karena takut kayu yang ada di langit-langit tersebut jatuh menimpa anak ketika pembelajaran berlangsung. Tidak hanya kondisi kelas saja yang memprihatinkan, namun fasilitas penunjang seperti perpustakaan juga tidak memadai lagi.
Faktor penyebab dari masalah di atas yaitu alokasi alokasi dana yang terhambat karena banyaknya kasus penyalahgunaan dana sekolah yang seharusnya digunakan untuk sekolah dalam sarana prasarana tetapi digunakan untuk kepentingan lain, sehingga siswa yang harus menanggung semua resikonya. Solusi yang dapat kita berikan untuk masalah tersebut yaitu dengan memberikan dana yang cukup untuk memperbaiki atau menambah apa saja sarana dan prasarana yang kurang di sekolah tersebut agar peserta didik dapat nyaman dalam melakukan proses belajar mengajar dalam kelas serta melakukan pengalokasian dana sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Baiklah, kita masuk ke masalah yang kelima, yaitu masalah efektivitas pendidikan. Masalah efektivitas pendidikan yaitu suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik dituntut untuk dapat meningkatkan keefektivitasan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Dalam pendidikan di sekolah menengah misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan di bidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA akan menghasilkan efektivitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat minatnya sendiri. Hal-hal seperti ini yang banyak terjadi di Indonesia, dan sayangnya malah gengsi tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan rendahnya efektivitas pendidikan di Indonesia. Maka dalam proses belajar mengajar diharapkan guru dan siswa memahami setiap tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Terlebih bagi seorang guru, karena gurulah yang akan menjadi panutan oleh siswa-siswanya, dan pendidikan yang efektif akan membuat pembelajaran dalam kelas menjadi menyenangkan dan proses belajar mengajar juga dapat tercapai dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi masalah efektivitas ini yaitu atau masalah di atas itu gengsi yang terlalu tinggi. Di Indonesia banyak sekali peserta didik yang gengsi terhadap kemampuan yang ia miliki. Ia hanya melihat dari sisi berkelasnya saja dan ia tidak memikirkan apa manfaat yang diambil jika ia sedikit menurunkan ego dan memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Nah, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah masalah ini yaitu pendidikan non formal. Pendidikan non formal seperti bimbel kursus atau les yang sesuai dengan bakat. Nah, dengan les itulah mereka dapat mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Karena di sekolah mungkin kurikulum yang disediakan oleh sekolah belum sesuai dengan minat dan bakat. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua mengarahkan anak tersebut untuk melakukan bimbel kursus atau les yang sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut, sehingga bakat yang dimiliki oleh anak tersebut dapat berkembang lebih yang sesuai dengan kita harapkan. Baiklah, lanjut dengan masalah yang keenam, yaitu relevansi. Relevansi di Indonesia sangat banyak sekali, contohnya seperti lulusan yang menganggur. Itu merupakan kata yang merupakan salah satu masalah yang erat hubungannya dengan rendahnya relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan adalah masalah pendidikan yang mencakup sejumlah nama. Sistem pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum dan materi yang kurang fungsional. Nah, dengan keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja baru, perusahaan dan banyaknya sarjana yang menganggur, yaitu salah satunya diduga karena terjadinya kebijakan Indonesia yang tidak memiliki kontrol yang ketat terhadap izin perguruan tinggi yang baru. Setidaknya APTISI atau Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia karena pada tahun 2017 ada lebih dari 4.000 perguruan tinggi di Indonesia, di mana dari jumlah tersebut 97% adalah perguruan tinggi swasta. APTISI menyebutkan bahwa pemerintah terlalu gampang memberikan izin pendirian perguruan tinggi yang diiringi dengan buruknya peningkatan kualitas pendidikan.
Nah, solusi yang dapat diberikan atas masalah tersebut yaitu yang pertama, bisa lulusan sarjana ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau membuka lowongan pekerjaan sendiri. Yang kedua, menyesuaikan skill yang kita miliki dengan lembaga industri tersebut. Yang ketiga, serta membangun dan dapat support system dari orang-orang terdekat agar lebih semangat dalam melakukan hal-hal yang kita inginkan. Baiklah, kita masuk ke masalah yang ketujuh, yaitu masalah pendidik dan tenaga kependidikan. Masalah pendidik dan tenaga pendidikan ini adalah tidak sesuainya apa yang mereka lakukan dengan bidang yang mereka geluti. Contohnya saja, penempatan dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Maksudnya, yaitu tidak sesuai penempatan tenaga pendidik ini dengan bidang yang dimiliki. Contohnya, di suatu sekolah sedang mencari guru untuk mata pelajaran prakarya, tetapi pada saat itu tidak ada guru yang minat atau sebidang dengan mata pelajaran tersebut, maka terpaksalah guru matematika yang akan mengajar dan menggantikan pada proses belajar mengajar mata pelajaran prakarya tersebut. Dengan ini kita sudah dapat melihat kesenjangan yang ada di sekolah tersebut. Nah, faktor apa saja yang mendorong masalah ini terjadi, yaitu karena kurangnya tenaga pendidik yang kompeten terhadap bidang yang ada. Jadi kurangnya tenaga pendidik yang sesuai dengan mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Jadi karena kurangnya itu, maka guru-guru yang lain pun yang tidak menguasai mata pelajaran tersebutlah yang akan menggantikan mata pelajaran tersebut. Nah, solusi yang dapat diberikan yaitu dengan cara mencari tenaga pendidik atau mengalokasikan tenaga pendidik sesuai dengan bidang yang mereka miliki agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya Vivi Latifah Nur Hasanah undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.